Jadi pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita yang kemarin ya. Suaranya udah jelas? Sudah jelas. PPT-nya sudah tertampil? Sudah, Ibu. Iya, Ibu. Ya, jadi kita mulai saja ya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknologi sistem informasi laboratorium kesehatan. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah bahas konsep dasarnya, kali ini kita masuk di teknologinya, jadi sudah di penerapannya. Nah, sistem informasi laboratorium ini banyak singkatannya ya, ada yang menyingkat SILK atau sistem informasi laboratorium kesehatan, ada yang menyingkat SIL, sistem informasi laboratorium, ada yang LIMS ya, untuk Inggrisnya itu LIMS, Laboratory Information System Management, atau LIS, Laboratory Information System. Jadi ada banyak, tapi pada dasarnya sama. Ya. Jadi kita langsung masuk ke teknologinya. Jadi sebenarnya teknologinya itu ada banyak, tapi di sini Ibu contohkan satu saja yang umum banyak digunakan. Ya, lalu apa sih yang akan kalian dapat setelah mempelajari mata kuliah ini? Jadi mahasiswa diharapkan mampu memahami jenis teknologi advance ya, advance atau yang canggih terbaru pada sistem informasi lab yang diterapkan di berbagai pelayanan kesehatan. Ya, jadi kita di sini bahas yang advance dulu ya. Kalau untuk manual mungkin nanti bisa disesuaikan. Nah, adapun subjeknya kita bahas yang pertama definisi, kemudian yang kedua fitur-fiturnya apa saja, dan keunggulan fiturnya. Jadi di sini kita bahas hasil lab Sysmex ya, salah satu contoh software sistem informasi yang banyak digunakan. Sebenarnya ada banyak ya, kalau kalian mau membandingkan, tapi di sini ini hanya contoh aja ya, bukan endorse ya. Next dulu. Nah, ini dia punya logo seperti ini, dia punya moto ya, lighting the way with diagnostics. Nah, kita masuk pada definisi. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang teknologinya, tentang fitur-fiturnya, ada baiknya kita tahu dulu nih, apa itu hasil lab ya. Jadi hasil lab ini adalah sistem informasi. Jadi pada dasarnya sistem informasi yang komprehensif, fleksibel, dan praktis ya, yang dapat dengan mudah dikonfigurasi sesuai kebutuhan laboratorium. Jadi di sini ada kata-kata fleksibel dan praktis. Jadi fleksibel tuh artinya bisa diubah-ubah gitu, dia mampu menyesuaikan diri. Kalau kita mau otomatis bisa, kita mau manual, input manual bisa, kita mau hilangkan beberapa parameter bisa, menambahkan bisa. Jadi di sini aplikasinya atau softwarenya itu fleksibel dan praktis. Praktis karena memang tampilannya yang menarik, kemudian memudahkan orang untuk memahami, meringankan pekerjaan, merampingkan tugas. Nah, itu yang dimaksud dengan praktis. Pada dasarnya tujuan sistem informasi advance itu seperti itu, mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi di sistem informasi secara manual ya. Nah, hasil lab ini dirancang untuk merampingkan tugas rutin ya. Tugas rutin kita yang awalnya bertumpuk-tumpuk itu bisa kita rampingkan dalam satu sistem, tidak perlu banyak kertas dan dokumen ya. Jadi hasil lab ini juga cocok untuk disiplin laboratorium medis ya. Tentunya ini kita semua di sini ya, di mana dimasuk di dalamnya ada hematologi ya, tentang darah, kemudian ada koagulasi, biokimia, imunologi, urinalisis, mikrobiologi, patologi molekuler, dan juga patologi anatomi. Jadi semua bidang kita itu bisa menggunakan aplikasi ini ya. Ya, jadi hasil lab ini sangat dapat diskalakan. Artinya apa? Dia ini ideal untuk baik laboratorium yang berskala kecil maupun laboratorium yang berskala besar. Ya, jadi berskala besar di sini dia contoh organisasi perawatan kesehatan multilokasi. Ya, multilokasi ini maksudnya apabila dia berada di beberapa lokasi dalam satu daerah ya. Misalkan di satu kabupaten ada laboratorium X, satu perusahaan yang mempunyai beberapa cabang. Nah, ini dia bisa menjangkau semuanya. Hanya dengan satu software, semuanya sudah interconnected, sudah bisa saling terhubung. Jadi dia itu sangat dapat diskalakan ya. Intinya kalau ada jaringan, ada provider, nah itu sejauh apapun itu bisa terkoneksi. Ya, intinya ada apa lagi namanya? Intinya diberikan akses aja.
Kalau suatu laboratorium punya akses, maka mereka dapat saling berkomunikasi melalui software ini. Ya, jadi HCLab ini juga adik-adik memastikan manajemen informasi secara end-to-end ya. End-to-end itu artinya dari awal, semua informasi dari awal, mulai dari pasien masuk, mulai dari dia melakukan penginputan data, parameter tesnya, itu semuanya tercatat sampai di pelaporan hasil, bahkan di pengiriman. Jadi kalau kita mengirim pun itu datanya masih tercatat ya. Kita juga bisa melihat perjalanannya sudah sampai mana. Jadi dia tuh seperti apa ya? Seperti ekspedisi pengiriman gitu. Bisa kita lihat, oh sudah sampai mana sampel kita ini, sudah dikerjakan kah belum, ditunda kah. Nah ini kalau memang softwarenya sudah interconnected, jadi kita bisa memantau perjalanan kita punya sampel itu. Jadi dia end to end ya. Nah ini ada beberapa fitur ya, fitur yang dipunyai oleh HCLab yang disediakan ya. Di sini ini sebenarnya bukan urutannya ya, dicampur aja sini. Untuk urutannya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada order entry ya. Order entry itu memasukkan pesanan ya. Jadi pasien pertama kali datang kan pasti pertama-tama yang diberikan adalah data pribadinya, baik itu nama, seperti nama, kemudian tanggal lahir, usia, riwayat penyakit. Nah, semuanya kita masukkan di sini, termasuk jenis tes yang ingin dia minta, kita masukkan semuanya di sini. Nanti Ibu kasih lihat contohnya seperti apa dia punya worksheet-nya itu. Nah, kemudian ada send out test management. Jadi, manajemen memanage sampel yang akan kita kirim. Nah, bisa juga ya, seperti yang Ibu katakan tadi, kita bisa pantau sudah sejauh mana sampel kita ya, untuk sampel-sampel yang mungkin di laboratorium kita kehabisan reagen misalkan, atau memang tidak ada pemeriksaan itu. Nah, ini kan pasti kita harus mengirim kan. Nah, dengan menggunakan fitur ini, kita bisa memantau perjalanan sampel kita sudah sampai mana. Nah, kemudian ada result management dan processing. Ya, di sini hasil akan di-manage dan diproses ya. Kita mau hasil yang seperti apa? Bisa berupa angka kah? Kita mau berupa grafik, kita mau berupa gambar, tekstual, semuanya bisa kita manage di sini. Jadi sangat-sangat fleksibel ya dan sangat praktis tergantung kebutuhan laboratorium ya. Kemudian ada juga rules-based engine ya, mesin yang mempunyai aturan sendiri, mesin yang pintar, yang tanpa kita kasih tahu dia sudah mengerti. Nanti kita bahas ya. Ada juga kontrol kualitasnya. Nah, ini yang sangat-sangat memudahkan ya. Bayangkan kalau kita kontrol masih berupa manual. Nah, ini sulit sekali dan pasti ribet ya. Dengan adanya aplikasi ini, software ini, semuanya sudah terchecklist secara otomatis. Tinggal masukin sampel aja, sudah keluar. Oh, ini kualitas kita bagus, kualitas kita jelek. Nah, itu. Kemudian ada result delivery solution dan juga online result. Jadi ini dia biasanya satu paket ya. Jadi bagaimana hasil ini kita kirim, ya semuanya akan dibahas di sini. Ada juga manajemen tools, ya alat untuk memanage. Bisa kita lihat data-data sampel per hari, kemudian jumlah pasien. Nah ini bisa lihat semua di sini. Jadi bagaimana manajer itu bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang ada di manajemen tools ini. Nah, selain itu, HCLab juga mempunyai beberapa modul ya. Ada modul WEM ya, ini untuk hematologi dan urinalisa, ada untuk HCLab mikro, untuk bakteri, anatomi patologi, kemudian ada blood bank ya, atau bank darah. Nah, kita masuk ke fitur yang pertama, yaitu order entry, atau memasukkan pesanan ya. Order itu pesanan, entry itu memasukkan. Ya, jadi HCLab ini menyediakan akses web ya, dia punya akses web untuk masing-masing staff, serta memungkinkan entry pesanan di laboratorium. Adapun order entry ini mempunyai beberapa fitur utama ya. Yang pertama, panel layar yang dapat ditentukan pengguna untuk entry pesanan secara cepat. Jadi kita bisa atur dia punya workstation itu bagaimana supaya kita entry pesanan itu secara cepat. Nah, ada juga mode cepatnya ya. Kemudian mesin berbasis pengaturan, ada juga peringatan untuk pesan yang terduplikasi ya. Jadi misalkan kita memasukkan data suatu pasien dan ternyata data itu sudah pernah kita masukkan. Nah, itu dia biasanya memberikan peringatan bahwa data ini sudah pernah dimasukkan, mungkin bisa dilanjutkan saja, tidak perlu diisi lagi. Nah, jadi dia sudah pintar aplikasinya.
Kemudian ada mengatur rute secara otomatis ya untuk pesanan ke area kerja. Jadi misalkan nih kita klik pemeriksaan hematologi. Nah, di situ nanti barcode-nya itu sudah otomatis diarahkan kemana gitu. Jadi misalkan nanti dia pakai semacam apa ya itu? Aircom ya, Aircom. Nah, itu jadi si staff yang di depannya tinggal klik-klik aja gitu. Nanti sampelnya langsung sampai ke laboratorium hematologi misalkan. Kemudian ada juga fungsi pesan internal ya. Jadi masing-masing staff itu bisa saling berkomunikasi di sana internal. Bukan masing-masing staff sih, masing-masing akun ya. Jadi misalkan saya di front office, saya di depan, saya mau memberikan pesan ke orang lab atas nama ini. Nah, itu bisa, tinggal kita klik saja akunnya. Bisa kita pesan misalkan tolong dipercepat atau ini sampel sito, sampel darurat. Nah, itu bisa kita berikan pesan. Jadi sangat canggih ini. Ada juga pasien bisa berkomentar ya secara gratis, kemudian barcode-nya. Nah, ini contohnya. Ini contoh tampilan atau workstation dari order entry. Nah, kalau kalian lihat di sini nanti dimasukkan namanya, ya ada kolom nama, kemudian day of birth-nya, tanggal lahir, kita masukkan usia. Jadi ini penting ya, jangan sampai ada nama yang sama, terus sampelnya tertukar ya. Oleh karena itu tanggal lahirnya juga harus ikut, karena tanggal lahir ya kemungkinan besar pasti akan berbeda ya. Jadi semuanya data-data yang spesifik itu dimasukkan sampai di nomor lab. Nah, nomor lab ini biasanya tidak ada yang sama. Masing-masing pasien itu satu. Jadi ini yang membedakan. Nah, nanti kalau kita mau print barcode-nya ya tinggal klik ini aja. Nanti barcode-nya keluar. Jadi ketika di-scan itu satu barcode ya khusus untuk satu pasien ini. Tidak ada yang bisa tertukar gitu. Sehingga meminimalisir human error. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada di bagian chemistry ya. Jadi di front office-nya itu, si perawatnya itu biasanya langsung menceklis-ceklis saja untuk pesanan-pesanan yang memang diminta gitu. Misalkan kalau di chemistry ini, nah, ini ada permintaan albumin, alkali fosfatase, jadi tinggal diceklis-ceklis saja. Kalau manual kan pasti ribet ya, harus menulis lagi. Nah, ini dia sudah advance, sudah otomatis. Jadi tinggal diklik di barcode, nah sudah terprint gitu parameter apa yang dia mau periksa. Langsung tuh dikirim ke laboratorium atau instalasi kimia klinik. Jadi se-efisien itu menggunakan aplikasi ini ya. Ya, selanjutnya adalah send out test management. Jadi ini adalah bagaimana kita memanage sampel-sampel yang akan kita kirim ya. Nah, jadi modul ini tuh digunakan untuk mengelola dan melacak sampel yang dikirim ke laboratorium eksternal. Jadi kita bisa lacak nih, seperti yang Ibu katakan tadi, sudah sampai mana sampel kita, sudah sampaikah di laboratoriumnya, sudah dibukakah, sudah diproseskah, nah ini bisa kita lacak di sini. Nah, di sini termasuk kemampuan untuk menghasilkan daftar pesanan pengujian, kemudian memantau waktu penyelesaian, dan memindai laporan setelah diterima di lab eksternal ya untuk pelaporan tentunya. Nah, setelah itu ada namanya result management dan processing ya. Jadi di fitur ini bagaimana hasil kita itu di-manage dan juga diproses ya. Ya. Jadi tampilan lab yang baik ini memungkinkan pengunduhan hasil secara otomatis. Jadi hasil lab ini dia itu unduhnya secara otomatis deh. Jadi tidak secara manual lagi. Misalkan alat ya, alat kalau sudah menampilkan hasil itu kan biasanya kalau masih menggunakan yang manual, nah itu kita pasti catat secara manual kan. Tapi kalau menggunakan software hasil lab ini, ketika alat sudah selesai mengerjakan, nah itu langsung sudah masuk ke komputer secara otomatis tanpa perlu kita catat lagi, ketik manual lagi di komputer, ini sudah masuk secara otomatis. Sehingga fitur ini bisa mengurangi bahkan menghilangkan kesalahan transkripsi ya dan memastikan keakuratan hasil setiap saat. Jadi untuk transkripsi penerjemahnya itu bisa kita kurangi kesalahannya. Misalkan ada orang yang mungkin matanya kabur atau yang pokoknya yang tidak bisa melihat dengan jelas, ini sudah bisa dikurangi kesalahannya karena memang hasilnya setelah dari alat langsung masuk secara otomatis ke sistem. Nah, tampilan hasil lab yang menangani hasil dalam berbagai format juga ini ya, termasuk numerik, tekstual, dan juga grafis. Jadi hasilnya itu
nanti ada 3 ya, bisa berupa angka, nilai, kemudian bisa berupa teks. Teks ini bisa misalkan high atau low, kemudian ada juga grafis yang mendukung ya. Jadi sangat menarik tampilannya gitu. Nah, hasil lab ini juga memiliki beragam tampilan instrumen yang memastikan konektivitas yang luas dan dukungan untuk vendor instrumen klinis. Jadi ada tim spesialisnya juga ya, tim spesialis dari software ini yang mana terus mengembangkan tampilan-tampilan yang ada di aplikasi ini sehingga sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, di modul hasil penganalisis online ini tuh memberikan gambaran umum real time ya dari pekerjaan yang sedang diproses. Artinya real time di sini adalah pada saat itu juga. Jadi ketika alat itu dia sedang menghitung, misalkan menghitung jumlah sel darah, pada saat itu juga kita bisa melihat prosesnya sudah sampai mana nih angkanya. Jadi sangat-sangat advance gitu. Biasanya kan kalau alat-alat yang masih belum terlalu advance itu ketika alat selesai running baru kita lihat kan hasilnya. Tapi kalau ini pada saat dia mengerjakan pun secara real time kita bisa lihat. Sehingga nanti untuk ada hasil-hasil yang sepertinya tidak sesuai, nah itu kita bisa langsung stop pada saat itu juga dan meminta untuk pengerjaan ulang. Jadi tidak perlu menunggu lama sampai selesai untuk diuji ulang. Kalau kita lihat sudah tidak beres, ini alatnya misalkan tidak masuk kontrol lagi, nah itu bisa kita langsung stop pada saat itu juga dan meminta untuk pengujian ulang atau running ulang ya. Nah, hasil lab ini juga adik-adik sudah menggunakan standar protokol HL7 dan ASTM. HL7 ini Health Level 7 ya, yang mana tampilannya itu sudah bisa terintegrasi dengan EHR. Jadi EHR itu Electronic Health Record ya. Jadi rumah sakit itu kan biasanya ada banyak tuh sistem informasinya. Bisa sistem informasi di radiologi misalkan, di bagian saraf atau apa. Nah, itu sudah bisa interconnected, sudah bisa terkoneksi dengan instalasi-instalasi lain. Nah, ini ada beberapa kelebihan dari HL7, sistem informasi yang sudah menggunakan standar HL7. Nah, ini dia sudah terkoneksi ya dengan sistem informasi yang ada di rumah sakit. Jadi ini maksudnya adalah kalau sudah terkoneksi dengan sistem informasi rumah sakit, berarti atasan-atasan yang ada di rumah sakit itu bisa memantau laboratorium kita. Jadi dia bisa melihat kinerja kita. Ya, dengan membuka sistem, semuanya sudah ada di sana. Baik itu jumlah parameter yang diperiksa per bulan, kemudian berapa reagen yang digunakan. Nah, ini bisa di cross-check oleh pihak manajemen rumah sakit. Kemudian juga informasi radiologinya juga sudah connect. Nah, ini dibandingkan dengan sistem yang lain ya. Ini ada DICOM dan ada EDIFACT. Nah, ini kelebihan HL7 dibanding kedua ini. Ini kan ada banyak yang tidak lengkap ya. Kalau HL7 ini sudah ada. Ada juga komen di diagnosisnya. Jadi untuk diagnosisnya, dokter bisa mengkomen, kita juga bisa komen di situ. Ada juga gambar ya, berupa gambar. Ada berupa video, kemudian ada juga resep di sana. Pokoknya semua data yang dibutuhkan rumah sakit dan laboratorium itu sudah ada di sana, di sistem informasi ini. Bahkan bisa mentransfer data. Ini contoh workstation dari result management dan processing ya. Jadi ini adalah bagaimana hasil itu ditampilkan setelah alat selesai running. Bahkan saat running pun kita bisa lihat di sini. Jadi yang dimaksud real time itu seperti ini deh. Jadi pada saat kita alat itu menghitung jumlah darah, misalkan di sini, misalkan jumlah sel darah merah atau red blood cell. Nah, ini kita bisa lihat di sini secara real time-nya. Pada saat dia naik, ya, pada saat proses penghitungan, nah ini kita bisa lihat jumlahnya berapa. Bahkan sampai akhir pun dia akan tampilkan. Di sini ada histogram dan juga scattergram ya. Ini yang dimaksud dengan scattergram. Nah, yang Ibu maksud transforming data itu seperti ini. Jadi sebenarnya adik-adik, alat ya, prinsip alat itu sebenarnya tidak bisa menampilkan angka ya. Alat itu reagen dalam hal ini hanya mendeteksi berdasarkan warna-warna,
kemudian berdasarkan listrik yang dihasilkan atau frekuensi, yang mana semua unsur-unsur ini akan ditransformasi menjadi angka. Jadi sebenarnya sistemnya yang canggih, yang pintar, bukan reagen itu sendiri. Kalau reagen kan hanya berupa bahan itu di dalamnya ada apa? Tergantung unsur warnanya. Ada fluorokrom kah, fluoresen. Pokoknya nanti unsur-unsur tersebut yang akan ditransformasi menjadi sebuah angka seperti ini. Jadi di sistem informasinya lah baru diubah seperti ini. Awalnya ya masih berupa skettergram kayak gini. Kalau gini kan kita tidak paham ini apa sebenarnya. Ini sebenarnya ya sel juga ya, sel. Jadi dia akan menghitung sel berdasarkan warna. Jadi semakin banyak warna yang dihasilkan, fluoresen yang dihasilkan dari perhitungan sel itu, maka semakin banyak juga warnanya. Bahkan letaknya pun akan berbeda. Kalau di sini misalkan letaknya ini adalah white blood cell, kemudian kalau di sini retikulosit. Nah, kalau gini kan kita tidak paham kan, maka alat ini canggih, dia akan mentransformasi data yang dari gambar ini ke histogram bisa, atau ke berupa angka digital ya, seperti ini. Ini yang bisa kita interpretasi. Nah, di sini juga bisa kita lihat ada kolom pasien ya di sini. Ada berapa jumlah sampel yang dipending. Nah, ini bisa dipantau nih. Kemudian ada sampel yang dalam antrian ada berapa. Nah, di sini dalam antrian ada 5. Kemudian, jadi ini belum selesai semua ya, belum selesai dia hitung. Ada beberapa yang belum, sehingga di sini dia masukkan dalam antrian. Kalau sudah selesai, maka akan dikomplit ya. Mungkin ini sudah selesai, cuma si analisnya tuh belum mengirim gitu. Belum mengirim hasil, sehingga dia belum terhitung sebagai komplit di sini. Nah, misalkan ini ada 5 pasien. Kita mau lihat datanya Theo Lee Chen. Nah, tinggal diklik aja nih, Theo Lee Chen. Nah, muncullah semua di sini. Jadi hasil ini, adik-adik, kalau kita kirim, nah ini dokter sudah langsung bisa membacanya, sudah bisa memverifikasi. Kayak ini kan total white blood cell-nya 11,3. Kita lihat di sini, range-nya berapa. Oh, ternyata 4-11, berarti ini kan terhitung high. Jadi dia pintar, si alat ini pintar. Kalau dia lewat dari range, dia sudah deteksi sebagai high. Atau dia kurang dari range, dia terdeteksi sebagai low. Makanya dia nanti ada fitur rules-based engine ya, nanti kita setelah ini. Nah, di sini kan ada semua data-datanya. Data ini itu yang pada saat kita masukkan di order entry tadi. Jadi alatnya itu membarcode ya atau men-scan sesuai dengan data yang kita isi pada saat order entry tadi. Jadi tidak bisa tertukar satu pasien untuk satu barcode. Jadi langsung terintegrasi di sistem, tidak ada campur tangan human di sana. Nah, ini ada fitur komen ya, bisa kita komen. Kemudian kita bisa lihat sisa reagen di sini, reagen hema misalkan, karena ini hematologi workstation ya. Jadi tiap-tiap workstation itu akan berbeda tampilannya. Tentunya sesuai dengan kebutuhannya. Ada juga running ulang ini ya. Jadi kalau misalkan ada pemeriksaan yang tidak sesuai, kita bisa klik rerun, running ulang atau pemeriksaan ulang. Jadi tinggal klik-klik aja gitu. Bisa juga di print hasilnya dan lain-lain. Next dulu. Ya, selanjutnya ada rules-based engine ya, atau mesin yang mempunyai yang berdasarkan aturan ya. Jadi ini maksudnya adalah dia tuh bisa mengauto-verifikasi. Auto-verifikasi kayak Ibu bilang tadi, kalau dia lewat dari range, dia akan verifikasi sebagai hasil yang high, atau yang kurang dari range, dia verifikasi sebagai hasil yang low. Jadi sudah pintar gitu. Nah, teknologi pendukung keputusan yang membantu meningkatkan efisiensi alur kerja dan meningkatkan produktivitas di lab ya. Jadi dia bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Nah, jadi mesin telusur ini dia itu fleksibel dan cerdas sehingga memberikan akses cepat dan mudah ke hasil masing-masing pasien dengan beberapa opsi penelusuran yang tersedia. Jadi kita bisa telusur berdasarkan nama misalkan atau nomor lab. Jadi tinggal diketik aja gitu, sudah muncul semuanya data-data. Jadi itulah kenapa dia dikatakan fleksibel dan cerdas sehingga kita mudah mengaksesnya. Nah, jadi rules-based engine juga memanfaatkan teknologi berbasis aturan yang canggih ya. Jadi dia ini bisa
menyediakan kemampuan untuk menanyakan kombinasi hasil pasien. Nah, jadi sehingga ini bisa jadi studi juga dengan memanfaatkan teknologi ini. Jadi kita bisa lihat tuh data-data pasien. Misalkan pasien diabetes, dia punya parameter kimia klinik seperti apa, dia punya parameter hematologi seperti apa. Nah, ini bisa jadi suatu bahan riset gitu dalam suatu laboratorium. Nah, rules-based engine ini juga berbasis aturan yang mendukung berbagai fitur ya. Ada fitur penandaan otomatis atau hasil yang tidak normal ya, seperti yang Ibu katakan tadi, dan pengujian refleks otomatis. Jadi ada hasil yang memang di luar batas normal, artinya dia keluar range, ada juga hasil yang memang tidak normal gitu, artinya tidak akan mungkin ada hasil seperti itu. Artinya mungkin keluar kontrol atau reagennya bermasalah. Nah, itu pasti ada seperti itu. Dan ini dia akan secara refleks, secara otomatis akan menguji ulang. Kalau memang kita tekan rerun ya atau uji ulang, nah dia akan menguji ulang. Jadi dia tahu hasil-hasil yang tidak normal. Ada juga fitur tambahan seperti pemberitahuan hasil panik ya. Jadi untuk hasil-hasil yang kritis gitu dia bisa kasih tahu kita. Kemudian bisa juga entry secara manual, kemudian ada kemampuan melampirkan gambar dan PDF ke hasil. Jadi canggih gitu. Nah, selanjutnya quality control ya. Sebelumnya di sini sudah pernah dengar quality control adik-adik semuanya? Pernah dengar? Ibu. Ya, apa yang kalian pahami tentang quality control? Untuk apa sih quality control dalam laboratorium itu? Namanya aja quality control ya, berarti kontrol kualitas. Jadi hasil-hasil kita itu kita kontrol apakah sudah sesuai kualitas. Nah, yang dikontrol itu apa? Tentunya ada dua, bisa dari alat, bisa juga dari reagen. Nah, bagaimana cara kita tahu kesalahan itu dari mana? Nah, nanti ada di tabelnya ya. Jadi nanti muncul di situ. Muncul hasilnya, kemudian sudah terintegrasi dengan tabel WESGAR. Pernah dengar WESGAR Rules? Aturan WESGAR? Pernah dengar nggak? Pernah. Nah ya, sudah pelajari ya mata kuliah quality control atau belum? Masih dalam belajar. Masih sementara. Oh, sementara pelajari ya. Jadi nanti di WESGARUL itu ada beberapa aturan, misalkan keluar dari 1 SD kah, keluar dari 2 SD kah. Nah, ini kan kalau misalkan secara manual kita tulis di rumah sakit dengan jumlah pasien yang banyak seperti itu pasti kan merepotkan kan. Nah, kalau kita sudah menggunakan sistem informasi ini, jadi kontrolnya tinggal dimasukkan aja, nanti sistem yang sudah mengatur, oh ini normal, ini tidak normal, ini sudah sesuai kualitas, ini tidak. Jadi tidak perlu lagi kita menghitung, kalau manual kan pasti kita lihat, oh berapa hasilnya, ada berapa hasil, kemudian kita hitung standar deviasinya berapa, koefisien variasinya berapa, baru bisa kita tentukan dia berkualitas atau tidak. Tapi kalau di sistem informasi ini, tinggal kontrolnya aja yang dimasukkan. Nah, semuanya sistem sudah mengerjakan. Jadi tinggal yang tertampil itu, coba di-mute dulu yang bersuara itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini ada beberapa fitur-fiturnya ya. Jadi dia bisa hasilnya berupa numerik maupun tekstual ya. Numerik itu ya berupa angka, tekstual dia bisa mengatakan oh ini berkualitas atau tidak berkualitas. Kemudian dia juga menyediakan plot levegenings ya. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan WESGAR. Tinggal kita pilih mau pilih plot levegening atau yang WESGAR. Nah, contohnya seperti ini. Yang dimaksud aturan WESGAR itu seperti ini. Jadi misalkan ada kesalahan 13S. Nah, apakah kesalahan ini bisa ditolerir atau tidak? Nah, kalau ini tentu tolak ya, karena keluar dari kontrol. Kalian tahu nggak standar deviasi itu apa? Standar deviasi. SD. Yang paling banyak digunakan untuk mengontrol suatu hasil. Atau bisa juga untuk penelitian, riset ya, biasanya banyak menggunakan SD. Jadi SD itu, standar deviasi itu adalah penyimpangannya
biasnya, deviasinya itu berapa. Semakin tinggi deviasinya, maka semakin buruk kontrol kita, semakin buruk reagen kita. Karena kenapa tinggi sekali penyimpangannya? Yang harusnya kontrolnya adalah 53 misalkan, alat mendeteksi 70 misalkan. Itu kan beda jauh kan? Nah, berarti dia punya bias tinggi. Nah, ini bisa kita hitung sebenarnya secara manual. Tapi kalau sudah menggunakan sistem informasi, itu tidak perlu lagi. Alat sudah canggih, sudah langsung membaca, itu tidak masuk kontrol. Contohnya seperti ini. Seperti ini adalah workstation dari quality control ya. Jadi quality control itu biasanya ada 3 ya, ada 3. Ada yang low, ada yang medium, ada yang high ya. Jadi semuanya kita uji. Kalau low, misalkan ini, nah ini kontrol untuk low ya, untuk red blood cell-nya. Misalkan nilainya itu adalah 2,1 misalkan. Kemudian alat mendeteksi 2,3. Nah ini apakah masih masuk kontrol, masih masuk range? Nah kita lihat di sini. Jadi untuk low ini ada beberapa, misalkan ada 10 biasanya, minimal 10, kita uji. Dari 10 ini, berapa banyak sih yang bias, berapa banyak yang jauh dari hasil yang sebenarnya, nah itu akan masuk di tabel ini. Nantilah kalian pelajari di mata kuliah quality control. Intinya, kalau misalkan yang dimaksud 13 SD itu adalah, ada satu kontrol yang keluar dari 3 SD. Nah, jadi ada 1 SD, 2 SD, 3 SD. Nah, ini kalau misalkan ada masuk di sini, ini kan beda jauh ya hasilnya. Hasil yang sebenarnya itu yang di angka 0 ini. Ini nilai kontrol. Tapi kapan dia sudah di sini? Ini kan beda jauh sekali penyimpangannya. Berarti ini sudah bisa dipastikan ditolak. Tapi kalau misalkan cuma di 2 SD, nah ini mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau 2 SD ada 2, ini bisa ditolak juga. Tergantung aturan WSDR-nya ya. Kalau di sini kan bisa kita lihat ini semuanya masuk kontrol ya, karena tidak ada yang melebihi dari 2. Semuanya masih di batas 1 saja. Nah, di sini kita tidak perlu repot-repot untuk menghitung secara manual. Alat sudah bisa mendeteksi secara otomatis. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, cukup sekian ya. Ada pertanyaan yang mau bertanya? Halo, Ibu. Ya, Yulistin. Tanya apa? Tanya apa, Dek? Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya. Di sini saya mau bertanya, kan ini sistem informasi, seperti yang Ibu jelaskan tadi kan, sistem yang ada di rumah sakit gitu. Kalau misalkan di lab saja, contohnya Ibu, apa, kan beberapa yang pegang akun. Terus, kayak Gimana? berarti setiap lab itu harus memakai sistem informasi yang sama gitu Ibu, kayak pakai merek yang sama Ibu, supaya hasil yang sementara kita kerja maupun sampai hasil keluar itu sudah terbaca di alat maupun akun yang sudah dipegang oleh laboran Ibu. Apakah begitu? Gimana? Iya, maksudnya apakah tiap laboran memegang akun gitu ya? Iya, jadi setiap laboran itu punya akun masing-masing, Dek. Jadi misalkan nih hari ini saya bertugas di instalasi hematologi. Jadi satu lab itu kan ada banyak instalasi di dalam. Misalkan ada yang dipisah, tapi ada yang digabung dalam satu ruangan gitu. Misalkan kayak di Prodia. Di Prodia itu dia gabung semua instalasi dalam satu ruangan. Jadi di sini ada hema, di sini ada kimia klinik, di sini ada imunologi misalkan. Nah, jadi misalkan Ibu bertugas di hematologi. Nah, di alat itu ketika Ibu mengerjakan, itu akun Ibu yang dikasih masuk, bukan akun yang lain. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, berarti kesalahannya dari Ibu sendiri. Misalkan ada temannya yang bergantian jadwal, dan dia jaga di instalasi hema, ya dia masukkan akunnya dia. Jadi artinya pada saat itu juga dia yang bertanggung jawab untuk di instalasi hematologi. Dan di situ juga dia bisa chat atau komen, nah itu atas nama dia. Tapi makanya password dan username-nya itu hanya kita yang tahu. Jangan sampai teman yang lain kerjakan, username kita yang dimasukkan, kemudian ada kesalahan, ya pasti lari ke kita. Jadi itu satu akun untuk masing-masing laboran ataupun pegawai yang ada di situ. Sampai sini paham?
Masih sedikit Ibu. Iya. Masih kalau biasanya kan yang kita lihat itu kan kayak komputer itu sendiri. Terus alat-alat yang kita gunakan untuk pemeriksaan itu kan sendiri lagi Ibu. Apakah yang maksud Ibu, apakah alat-alat yang kita gunakan itu harus satu merek sama komputer yang kita gunakan itu kayak yang tadi Ibu bilang Sysmex itu Ibu harus pakai kayak contohnya harus pakai sistem informasi seperti itu untuk kayak si pemegang akun bisa terkonek dengan alat-alat yang kita gunakan untuk pemeriksaan Ibu. Iya, biasanya tiap alat itu mempunyai masing-masing sistem informasi ya, tapi ada namanya open system, ada yang closed system ya. Kalau yang closed system itu berarti merek alat hanya untuk satu sistem informasi, tapi ada yang open system, artinya sistem ini dia bisa gunakan untuk berbagai merek ya. Seperti si HCLab ini dia bisa digunakan untuk berbagai merek alat. Jadi sudah terintegrasi. Jadi kalau untuk alat-alat canggih itu kan jangan kita bayangkan banyak alat kemudian satu komputer ya, tidak. Jadi masing-masing alat itu satu komputer. Jadi sudah terintegrasi. Contohnya kayak gimana ya? Mungkin kalau di rumah sakit ya masih belum menggunakan komputer ya, masih berupa alat. Jadi mungkin kita berpikir komputernya cuma satu. Tapi kalau yang sudah advance itu satu komputer, satu alat. Jadi ketika kita input sampelnya dan alat itu merunning, setelah selesai sudah langsung masuk di komputer di instalasi itu. Jadi tidak ada gangguan untuk instalasi yang lain. Asalkan kita masukkan akun kita, ya sudah langsung data integrasi. Jadi orang yang membuka sistem informasi itu sebagai manajemen sudah bisa melihat di situ karena semuanya sudah terkoneksi. Jadi satu sistem informasi untuk beberapa alat. Asalkan dia open system ya. Artinya bisa untuk merek-merek yang lain. Sampai sini paham? Ya baik Ibu, terima kasih sudah paham Ibu. Ya. Satu lagi Ibu. Iya apa? Kayak pemeriksaan begitu berarti lab yang sudah menggunakan sistem informasi seperti ini gitu tidak bisa menggunakan pemeriksaan manual Ibu. Bisa, tetap bisa. Karena kan tadi Ibu katakan ini sistemnya kan fleksibel ya. Dia bisa otomatis, dia bisa manual. Jadi untuk hasil-hasil yang memang harus manual ya kita input manual. Untuk hasil-hasil yang tidak menggunakan komputer kan, kalau kimia klinik kita mau manual itu kan repot, hematologi kita mau manual kan repot. Kalau bisa digunakan dengan mesin, kenapa tidak? Tapi ada beberapa parameter yang memang tidak bisa kita secara otomatis. Seperti apa coba contohnya? Untuk yang manual, apa coba? LED, Ibu. Proses Ibu, Contohnya apa? Pemeriksaan urin. Urin ya, urin tuh nggak bisa manual ya. Untuk mikroskopiknya ya pasti menggunakan mikroskop. Nah di situ misalkan hitung jumlah sel epitel. Nah itu kan pasti pakai mata dan manusia yang menghitung. Sejauh ini sih Ibu belum melihat ada alat secanggih yang bisa menghitung endapan-endapan urin ya. Jadi manual aja, nggak apa-apa. Kita hitung secara manual, kalau sudah dapat hasilnya ya kita input secara manual juga. Jadi dia fleksibel. Kalau mau manual bisa, oke. Kalau mau otomatis juga oke. Ada lagi? Terima kasih Bu sudah paham. Ya. Saya Bu mau bertanya Bu. Iya, siapa itu? Aprilia Mangape Bu. Saya mau bertanya di sini. Iya, apa itu deh pertanyaannya? Udah kentara mukanya. Terima kasih. Tunggu. Saya Bu. Oh iya, udah. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Bu. Di sini saya mau bertanya tentang slide yang terakhir tadi Bu. Quality control. Apa namanya? Ya, quality control. Kalau contohnya di saat pembacaan quality control, kita sebagai analis kesehatan di situ melakukan pembacaan quality control, baru pada saat aplikasi atau mesinnya itu ada gangguan begitu. Itu apakah harus kita melakukan pembacaan kontrol dari awal lagi? Maksudnya, di saat ada gangguan mungkin padam listrik mungkin, atau di saat kita analis, saya contohnya Bu, saya yang melakukan quality control lah. Username saya kan berbeda pastinya dengan Ibu. Di saat itu mungkin saya melakukan pembacaan kontrol, baru hasilnya kayak tidak akurat, kayak apa namanya? Kayak gangguan begitu tiba-tiba Bu. Baru
apakah itu harus kita melakukan pembacaan kontrol dari awal lagi atau hanya di pertengahan saja di saat ada gangguan di saat itu, jadi kita harus mengulang di saat itu saja, yang di tengah tidak usah mengulang lagi dari awal. Apakah begitu, Bu? Biasanya tergantung alatnya. Kalau memang dia bisa dia bisa lanjut, ya oke, kita lanjut. Kalau memang harus disuruh ulang, ya ulang. Ulang aja nggak apa-apa. Ini kan nggak lama juga ya. Paling running 20-15 menit udah terbaca. Nanti kalian hadapi sendiri kalau di rumah sakit. Karena ini masing-masing alat tentu memberikan performa yang berbeda ya, tergantung harganya juga. Ada alat yang cuma gangguan sedikit harus diulang. Ada alat yang mahal misalkan, yang meskipun ada badai apa dia tetap jalan saja. Tergantung performa dari alatnya sebenarnya ini. Nggak ada masalah. Tapi kontrol ini bagaimanapun juga harus masuk ya. Jangan sampai dia tidak masuk kontrol, terus kita tetap running. Nah, ini pasti ada masalah dengan hasil kita. Usahakan hasilnya itu kalau bisa mendekati 0 ya di sini. Jadi kita tinggal lihat grafik aja di sini. Tidak perlu kita hitung secara manual, langsung aja grafiknya tertampil di sini. Kita lihat aturan Weisgernya, apakah ada yang keluar dari 3 SD, ataukah ada yang 2 SD berturut-turut, atau ada yang satu di sini, satu di sini. Nah, itu harus kita perhatikan. Tapi kalau seperti ini sih kontrolnya bagus ya. Artinya tidak ada yang deviasinya terlalu tinggi. Sudah paham? Ya baik Bu. Bu, saya mau bertanya lagi satu, Bu. Iya, iya. Kalau contohnya anunya keluar dari 0 SD nih, keluar kayak macam yang tadi Ibu bilang, ada yang ke 1 SD, ada yang ke 4 SD. Itu apakah langsung kita melakukan lagi running ulang lagi di sini kontrol biar bisa ulang. mendapatkan kontrol ulang biar bisa mendapatkan garis nol yang sempurna. Iya, harus diulang. Tidak boleh ada yang melenceng. Yang melencengnya tuh kayak gini. Mana ya? Yang aturan Weisger tadi itu. Intinya kalau ada saja satu kontrol yang keluar, nah itu harus diulang. Nggak bisa. Artinya alat ini belum ready, belum siap. Entah alat atau reagennya. Makanya sebelum kita pemeriksaan kan kita cek dulu semuanya. Apakah reagennya ini sudah sesuai, misalkan belum expire, tidak berubah warna. Pokoknya itu harus dicek semuanya agar kontrol kita bisa masuk. Ini kenapa kandas ya? Ini aturannya. Jadi misalkan ada satu kontrol yang keluar dari 3 SD. Nah ini kan seperti Ibu katakan tadi, 3 SD ini cukup tinggi. Jadi itu sudah bisa kita pastikan kita tolak. Artinya dia keluar dari kontrol. Tapi kalau hanya satu yang keluar dari 2 SD itu masih peringatan. Artinya kita masih boleh kerja. Tapi kalau sudah 2 yang keluar, nah ini kan ada pertanyaan, kenapa dia bisa 2 kontrol keluar dari standar deviasi. Artinya ini kita tolak. Hanya satu yang masih kita tolerir ya. Satu yang keluar dari 2 SD. Ada juga yang 4 kali berturut-turut 1 SD. Nah ini juga meskipun hanya 1 SD ya, meskipun kecil dia punya deviasi, tapi kalau 4 kali berturut-turut, itu sudah tertolak. Artinya tidak mungkin ada hasil bisa seakurat itu, bisa sesama itu 4 kali berturut-turut. Makanya dia tolak, karena tidak mungkin. Pasti ada bias-bias meskipun kecil. Nah ini juga, kalau 10X atau 10 kali di bawah atau di atas garis min terus-menerus itu kita tolak juga. Misalkan di sini. Misalkan sampel kita ada 10, kontrol kita yang low ada 10 kali kita periksa misalkan. Terus 10-nya tuh di atas 1 misalkan, itu kan tidak mungkin, harus ada yang di bawah. Artinya kalau hasil yang mustahil begitu dia anggap juga itu masih keluar kontrol. Artinya hasilnya harus ada yang naik, ada yang turun, intinya tidak keluar dari batas yang sudah ditentukan. Nantilah kalian pelajari lebih lanjut di mata kuliah quality control. Tapi kalau di sini ya cuma lihat aja, kan hasil sudah memberikan gambar seperti ini. Jadi kalau sudah tidak ada yang keluar dan juga dia sudah centang masuk ya, gambar kuning ini mungkin artinya masuk kontrol, ya udah. Tidak perlu lagi kita repot-repot, tapi bagaimanapun juga sebagai analis, sebagai apalagi D4 ya kita harus paham prinsipnya. Jadi kalau suatu saat ketika alat kita bermasalah, trouble, nah kita sudah tahu masalahnya di mana, sehingga kita bisa memberikan solusi. Kalau yang hanya mengerjakan, melihat hasil begini, oh ini berarti bagus, oke, itu kan apa ya?
tidak sama dengan yang paham kenapa ini di sini, kenapa ini di sini, itu kan pasti berbeda ya. Oleh karena itu kita harus belajar. Ada lagi? Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Saya Ibu. Iya, Dek. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya Ibu, ini sistemnya dibuat sama masing-masing rumah sakit atau ada memang perusahaan Bu yang membuat Ibu? Perusahaan, Dek. Jadi dia itu namanya vendor ya. Perusahaan yang bekerja sama dengan rumah sakit. Bahkan mungkin rumah sakit tidak punya seperti ini. Pasti perusahaan sistem informasi yang memang menawarkan dia punya software di masing-masing rumah sakit. Sama dengan reagen kan, reagen, alat, vendor alat. Nah, itu mereka biasanya datang ke tiap-tiap rumah sakit tuh melobi pihak manajemen, tolong masukkan software saya atau tolong masukkan reagen saya. Nah, itu kan biasanya ada banyak tuh yang menawarkan. Nah, itu biasanya ya tergantung lobbynya gimana, mana yang menang tender gitu. Pokoknya ini dari pihak luar ya, dia menjual dan harganya pun tidak murah. Ini pasti mahal. Terutama yang pemasok reagen itu kan biasa banyak. Mungkin kita sebagai analis di lab itu tidak begitu tahu, tapi ya di atas itu sengit permainan. Pokoknya siapa yang lebih kuat dia punya lobby, itu yang bisa dimasukkan. Karena bayangkan kalau satu vendor itu memasukkan suatu merek reagen dan itu continue terus-menerus, bayangkan berapa banyak keuntungan yang bisa dia peroleh kan. Makanya pintar-pintar dia untuk menjaga hubungan baik dengan rumah sakit ataupun laboratorium. Kalau misalkan mereka tidak memberikan pelayanan yang baik, otomatis kan bisa diganti vendornya gitu. Makanya salah satu keuntungan advance seperti ini adalah setiap vendor tuh meningkatkan kualitasnya gitu, berlomba-lomba meningkatkan kualitas karena yaitu kalau dia ketinggalan ya pasti tidak dipakai oleh rumah sakit atau laboratorium. Jadi masing-masing menunjukkan dia punya keunggulan. Kayak ini kan untuk hasil lab sendiri kan, nah dia tunjukkan nih ini keunggulan-keunggulannya, lebih praktis, meringankan pekerjaan apa semua. Nah itu kan salah satu bentuk promosi dia agar suatu laboratorium itu mau memakai dia punya sistem informasi ini. Bayangkan kalau satu laboratorium satu hari menggunakan sistem informasi ini, dan keuntungannya misalkan tercatat 1 jam penggunaan misalkan $100. Nah, kali 24 jam berapa kali 1 hari. Nah, pasti kaya orang yang punya ini. Karena ini biasanya dihitung per jam gitu, per waktu. Asalkan kita connect, nah itu mereka sudah ambil keuntungan. Sebenarnya yang lebih cepat kaya itu bukan laboratoriumnya, tapi penyedia-penyedia begininya, sistem informasinya. Ada lagi? Sudah paham? Iya, Ibu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh saya, Ibu? Iya, Valentine Waas. Apa, Dek? Iya, Ibu, di sini saya mau bertanya, bagaimana tindakan kita kalau sistemnya yang bermasalah? Terus bagaimana cara kita untuk mengetahuinya, Ibu? Apalagi kalau misalnya contohnya pasien sudah datang, Ibu. Lalu kan tidak mungkin kita bilang kata tunda dulu atau pergi ke lab lain. Terus bagaimana cara mengatasinya? Apalagi hasilnya itu buru-buru dan memang harus mereka sangat membutuhkannya. Bagaimana tindakan kita sebagai seorang analis? Iya, tergantung masalahnya di sama ya. Ya, jadi coba kita ingat-ingat pelajaran minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, Ibu sempat sebutkan di situ elemen-elemen untuk pendukung dari hasil diagnosis kan. Salah satunya di situ ada SDM-nya. Ya, ada SDM-nya, kemudian ada jaringannya ya. Jadi di situ selain ada 3 ya, manajemen, kemudian SDM sama dia punya jaringan. Nah, di sini juga kita lihat kalau jaringannya tidak bagus, ya tentunya yang diandalkan adalah SDM-nya, kita sendiri. Oleh karena itu, SDM ini harus diberikan pelatihan-pelatihan, pembelajaran-pembelajaran, agar dia tahu kalau ada masalah itu bagaimana cara menghadapinya. Tentunya sebelum si vendor alat ini memasukkan dia punya sistem ke suatu laboratorium, dia akan mengadakan pelatihan dulu. Jadi tidak langsung diberikan sistem begitu saja tanpa ada alternatif kalau ada suatu kendala terjadi.
Makanya sudah diajarkan, oh kalau kendala seperti ini nanti seperti ini. Jadi kendala itu kan ada banyak di laboratorium. Tergantung kendalanya apa. Kalau cuma mati listrik, ya tentu tinggal dinyalakan aja listriknya kan, sistemnya udah nyala. Kalaupun ada masalah jaringan, ya kita lihat juga jaringan yang mana. Jangan-jangan wifi kita belum bayar misalkan. Nah, itu kita harus tahu juga. Atau memang dari vendor dari sananya yang bermasalah. Nah, kalau dari sananya yang bermasalah, otomatis kan di lab kita juga bermasalah. Nah, itu solusinya gimana? Misalkan kita hubungi vendornya. Jadi, setiap kendala yang dihadapi tentunya sudah diberikan solusi-solusi. Tergantung kendalanya apa. Kalaupun memang sudah ditemukan jalan buntu ya, vendornya tidak bisa dihubungi, kemudian kita juga tidak tahu masalahnya di mana, ya tinggal dikomunikasikan sama pasien saja. Ataupun kalau memang hasilnya bisa kita periksa secara manual, ya jalankan secara manual. Nanti ketika alatnya nyala, baru kita masukkan secara manual lagi. Oh tadi pasien atas nama ini. Jadi kita catat dulu nih, catat siapa namanya secara manual ya. Tapi hati-hati, jangan sampai tertukar atau jangan sampai salah. Nanti ketika sistemnya sudah bagus, baru kita input secara manual. Namanya, kemudian tanggal dia ordernya itu tanggal berapa, kemudian waktunya, kan kita catat secara manual. Jadi tergantung dari masalah yang dihadapi. Cari baiknya aja gitu. Sudah ngerti? Atau ada lagi? Terima kasih, Ibu. Ya. Yang lain, ada pertanyaan lagi? Intinya di sini adalah 3 elemen itu ya. Yang pertama manajemen mendukung dalam artian dia punya sumber dana, ya. Kemudian SDM-nya juga mumpuni, artinya dia tahu menggunakan ini sistem, dia tahu bagaimana hadapi ketika ada kendala, dan yang terakhir jaringan ya. Meskipun sudah mendukung manajemennya, meskipun kita juga sudah paham, tapi kalau jaringannya bermasalah pun kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi 3 elemen penting itu tidak boleh diabaikan salah satunya, harus ada semuanya. Itulah di sini kita belajar supaya ya setidaknya kita ancang-ancang dulu nih, kalau kita ke depannya menghadapi masalah seperti itu, kita setidaknya, oh dulu pernah saya pelajari, ternyata gini-gini. Tapi nanti kendala yang sebenarnya itu kalau kalian sudah kerja. Tapi tidak ada yang sia-sia sih, Ibu rasakan dulu apa yang Ibu pelajari itu ternyata sekarang tuh sangat bermanfaat gitu. Jadi tidak ada belajar itu sia-sia, tidak ada. Ada lagi pertanyaan? Masih ada setengah jam waktu kita. Kita sudah paham semuanya? Oh ya, nanti minggu depan kita bahas, kita masuk di result delivery, jadi bagaimana hasil itu dikirim ya, baik ke dokter maupun ke pasien. Kita bahas manajemen tools-nya, kemudian masing-masing instalasi ini, modul-modul yang ada di instalasi. Pernah lihat barcode seperti ini enggak? Kode batang, barcode. Pernah, Ibu. Pernah ya? Pernah, Ibu. Pernah lihat di mana? Di tabung. Maksudnya di laboratorium mana? Di BLK, Ibu. Oh, BBLK sudah gini ya? Iya, BBLK itu sudah, Prodia sudah. Di mana lagi ya? Baru di situ sih Ibu tahu kalau di rumah sakit oh mungkin Wahidin juga sudah. Oh ya, rumah sakit yang besar sih biasanya sudah. Tapi kalau rumah sakit kayak rumah sakit yang masih kecil atau puskesmas itu biasanya masih tulis tangan ya. Namanya ditempeli label kosong, kemudian tulis tangan, tanggal lahir. Nah, itu rentan sekali kesalahan. Kalau kayak gini kan tinggal di-scan aja tuh. Di-scan, keluar. Jadi nanti prosesnya tuh sebenarnya ini sampel tidak langsung dikirim ke masing-masing instalasi, jadi ada banyak tahapannya ya. Yang pertama, di staff front office-nya itu sudah ditempeli barcode seperti ini, kemudian dia lempar di penerima sampel. Jadi di dalam laboratorium itu ada juga penerima sampel. Nah, di situ nih dia koreksi ini untuk parameter apa saja. Nah, misalkan nih untuk parameter kimia klinik dan imun. Nah, ini kan biasanya menggunakan serum ya. Nah, ini apakah butuh 2 tabung kah atau 1 tabung? Nah, ini di bagian penerima sampel yang tentukan. Kalau memang 1 saja, berarti ya cukup di aliquot saja. Artinya di tabung merah misalkan,
Dia sentrifus, dapat serum, ya dia aliquot. Aliquot itu artinya dia pindahkan di tabung yang berbeda. Karena ada dua instalasi yang dia perlukan, yaitu kimia klinik dan hematologi. Jadi dari tabung merah ini, dia sentrifus, ambil serumnya, setengah masukkan ke kimia klinik, setengah masukkan ke imunologi. Jadi nanti dia print lagi barcode yang baru. Barcode untuk kimia klinik, barcode untuk imunoserologi. Jadi nanti masing-masing alat ya baca barcode itu. Padahal barcode-nya sebenarnya sama, cuma nanti parameternya saja yang berbeda. Tapi data pasiennya itu sama. Jadi bukan dari yang merah ini, kemudian kita masukkan ke imun, kita masukkan lagi ke kimia klinik, tidak. Jadi dia pisahkan dulu. Dia aliquot dulu untuk dua instalasi. Dan di masing-masing instalasi itu sudah terchecklist dia punya pemeriksaan. Kalau misalkan kalian ada kesempatan, cobalah ke Prodia, kalian magang. Di situ sudah bagus sekali dia punya sistem informasi. Sudah terarah sekali. Jadi di dalam alatnya itu ya, di dalam alatnya itu nanti di barcode, bukan di luar. Yang pertama memang di luar, di-scan dulu. Tapi pada saat masuk di alat, di situ ada dia punya scan sendiri. Jadi kalau sudah ada hasil, udah langsung masuk di sistem informasi. Tidak perlu lagi kita input manual. Kalau di kampus kan mungkin masih manual ya. Ibu juga dulu belajar masih manual. Semi otomatik pula. Pokoknya masih ada dipencet-pencet, masih campur-campur di luar. Kemudian hasilnya pun belum dikonversi menjadi hasil, masih berupa absorben, misalkan transmita, nanti kita sendiri yang hitung gitu. Tapi dari situ kita belajar sih. Artinya harus seimbang, kalian belajar manual, harus belajar yang advance juga. Karena kalau semuanya serba manual, ya pasti akan ketinggalan ya lab kita. Orang sudah 1000 sampel per hari, kita baru 10 sampel. Ya, karena manual-manual itu. Tapi dari manual justru kita belajar kesalahan terbesar tuh ada di mana. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian, Dik. Sorry, Bu batuk. Ya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga ibadahnya hari ini lancar semuanya, tidak ada kendala satupun. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.